Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto? Kita lanjut lagi di podcast RRI bersama dengan BPJS Kesehatan. Bersama dengan saya Yanuar Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan dari BPJS Purwokerto, Bapak M. Nur Husaini atau akrabnya disapa Pak Nur. Apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Pak. Ya. Oke. Saat ini sedang sibuk apa Pak di BPJS? Kalau sibuknya itu kita tiap hari itu sibuk. Jadi kalau ditanya sibuk apa ya kita Melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat apa itu kita tiap hari ada aja. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai layanan aduan nih dari BPJS Kesehatan. Karena kan kita tahu bahwa layanan di BPJS Kesehatan ini ada banyak. Dan mungkin ada kalanya kita mengalami sedikit kendala atau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, BPJS Kesehatan ini memiliki sejumlah kanal pengaduan yang bisa kita manfaatkan terkait dengan layanan-layanannya. Baik, Pak Nur, apa saja Pak layanan yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan terkait dengan pengaduan ini, Pak? Oh iya, terima kasih Mas Yadu. Jadi untuk BPJS Kesehatan itu kita itu memfasilitasi untuk masyarakat yang sudah menjadi peserta itu untuk misalnya ada pengaduan, misalnya dia mendapatkan pelayanan yang merasa belum memuaskan, itu bisa mengadu ke BPJS Kesehatan. Jadi ada bisa tatap muka langsung ataupun tanpa tatap muka. Jadi kita layanannya itu ada dua, misalnya mau datang ke kantor bisa. Jadi monggo misalnya ada yang merasa kurang puas, misalnya pengen untuk membangun juga boleh ya, istilahnya itu bisa langsung datang ke kantor. Atau misalnya kita ada pelayanan juga di MPP, Mall Pelayanan Publik, itu juga bisa melayani kanal layanan pengaduan, ataupun tanpa tatap muka. Itu misalnya kita ada pelayanan, kita kan ada mobil JKN ya Mas ya. Jadi kita itu di HP masyarakat itu bisa download mobil JKN, itu di situ ada fitur pengaduan juga. Atau misalnya WA ke ini pelayanan WA kita namanya Pandawa. Ya, jadi pelayanan melalui WA itu nomornya 08118 165 165. Di situ ada fitur misalnya untuk pengaduan, itu juga ada. Jadi sebenarnya banyak sekali, lewat website juga bisa, www.bpjs-kesehatan.go.id, itu kita juga menyediakan, atau mau telepon ke care center juga ada. Ada, nomornya apa? Nomornya 165. 165, cuma 3 digit ya? Pasti hafal langsung. Harus hafal ya, 165. 165, udah langsung hafal saya, Pak. Iya, itu. Baik Pak Nur, jadi adanya kanal pengaduan JKN ini merupakan salah satu upaya dari BPJS Kesehatan agar masyarakat itu terpuaskan gitu istilahnya ya, jika ada layanan-layanan yang mungkin masih dirasa kurang memuaskan bagi mereka. Contohnya yang biasa diadukan gitu ya sama masyarakat untuk di Purwokerto itu seperti apa Pak? Kalau masyarakat di Purwokerto yang sering mengadu itu misalnya dia yang sudah mendapatkan pelayanan. Sebenarnya ini aduan ini tidak langsung ke BPJS, tapi pemberi pelayanan kesehatan. Kita kan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, dokter keluarga, ataupun rumah sakit. Nah, kebanyakan sih saat ini aduannya itu terkait pelayanan. Nah, ini sebenarnya ya hanya mungkin pengetahuan masyarakat ya, misalnya kita kan kalau pelayanan kesehatan kan ada aturannya, ada berjenjang, misalnya pelayanan itu kalau sakitnya ringan, pusing aja kan tidak harus ke rumah sakit ya, cukup ke fasilitas misalnya puskesmas. Tapi kadang peserta itu ke rumah sakit langsung, otomatis di sana akan ditolak karena kan ini pelayanan ini ranahnya di fasilitas tingkat pertama. Itu peserta kadang mengadu gimana, akhirnya ya di situ kita memberitahu, istilahnya itu pelayanan itu ada berjenjangnya seperti itu. Atau kemudian misalnya terkait iuran, misalnya iuran kadang lupa, yaitu loh tagihannya kok besar, ternyata memang dia belum membayar. Nah, itu kadang seperti itu, kadang ya macam-macam Mas, istilahnya itu untuk pengaduan itu ya kebanyakan saat ini masih terkait
pelayanan sih. Ya. Baik, Pak Nur, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa untuk melakukan aduan gitu ya ke BPJS Kesehatan itu kanalnya ada banyak. Bisa tatap muka langsung Iya, ke kantor, bisa ke mall pelayanan publik, bisa via Pandawa, bisa iya, via mobile JKN. iya. Nah, mekanisme untuk mengadu ini bagaimana, Iya. Pak? Jadi kalau mekanismenya, kalau misalnya datang langsung ke kantor ya itu istilahnya dia tinggal apa namanya ke kantor, kebutuhannya apa, saya mau ini apa keluhan misalnya, itu langsung akan diarahkan ke petugas kami. Itu ada tempat yang khusus kita untuk mengadu di situ. Ada Oke. itu misalnya kalau misalnya tanpa tatap muka, misalnya lewat mobile JKN, nah itu di situ ada fitur itu untuk pengaduan. Nah itu tinggal fitur itu dipencet aja, nanti ada di sana akan diminta mengisi ini apa misalnya yang mengeluh siapa, hari kapan, misalnya itu terkait apa, tanggal berapa itu nanti tinggal mengisi itu aja. Kayak formulir gitu ya, Pak ya? Keluhannya terkait apa itu nanti tinggal di situ aja. Termasuk sama seperti misalnya keluhan di rumah sakit. Kita di rumah sakit juga ada petugas kita misalnya namanya BPJS 1. BPJS siap membantu ya istilahnya di situ, atau dari pihak rumah sakit juga ada di situ. Itu kolaborasi antara BPJS dan petugas rumah sakit. Misalnya kok ada keluhan, nah itu bisa disampaikan ke petugas itu. Nanti petugas yang di rumah sakit itu akan kita ada namanya ini ya aplikasi SIPP di situ untuk pengaduan gitu. Nanti akan diinput di situ, kita nanti ya penanganannya luas sudah lewat melalui aplikasi juga. Gitu sih. Kalau tadi Pandawa juga mirip-mirip kayak mobil JKN ya, Pak ya? Jadi kalau di Pandawa itu nanti chat WA, di situ misalnya pengaduan nanti akan diarahkan di situ seperti yang di rumah sakit, dia akan mengisi di situ nanti, mengisi aplikasi itu. Oke, baik Pak. Untuk masyarakat sendiri Pak di Kabupaten Banyumas sudah banyak yang memanfaatkan layanan ini belum Pak? Misalkan mobil JKN atau mungkin Pandawa yang non tatap mukanya gitu. Sangat banyak sekali. Sangat banyak. Otomatis lewat mobil JKN juga banyak, lewat Pandawa juga banyak. Jadi setiap hari itu pasti ada. Iya, jadi memang alhamdulillah kanal ini sudah terinformasi ke peserta, jadi banyak peserta yang memanfaatkannya. Ada persyaratan tidak Pak untuk melakukan aduan ini? Misalkan harus menyiapkan sesuatu, data diri atau sejenisnya? Enggak ya, istilahnya itu untuk aduan itu memang identitasnya kan KTP ini ya, gitu, iya atau istilahnya. kartu gitu. Iya, jadi paling enggak ini ada aduan dari masyarakat dan kita apa namanya melindungi data masyarakat ya. Jadi jangan sampai misalnya pas masyarakat mengadu pelayanan di rumah sakit misalnya kurang baik lah, kita juga melindungi data peserta juga. Kita nanti akan menyampaikan ke misalnya rumah sakit, ini ada data aduan peserta, mohon untuk ditindaklanjuti seperti itu. Ya kita melindungi data peserta itu sih. Penting juga soalnya. Iya, karena data itu kan sensitif sensitif, kita punya kewajiban untuk melindungi data peserta. Baik, Pak Nur tadi menyampaikan juga soal BPJS 1, Ji. Bisa nggak kalau misalkan masyarakat itu yang sedang membutuhkan layanan di Vaskes ini, mungkin mereka ya kayak mengeluh atau mengadu ke BPJS 1-nya ini? Iya, bisa. Karena untuk di rumah sakit itu kan BPJS 1 ada yang mobile set, ada yang onset ya. Jadi misalnya di Margono itu karena kunjungannya besar, itu petugas BP1 itu standby di sana bisa. Tapi kalau yang rumah sakit yang kunjungannya tidak besar, itu petugas BPJS 1 itu mobile set. Jadi mereka akan terjadwal. Nah, selain itu akan dipasang juga ini apa namanya foto ya, foto petugas BPJS 1 dan nomor HP-nya juga. Jadi di rumah sakit itu sudah ada petugas BPJS 1-nya, misalnya kok jadwalnya kok pas nggak di rumah sakit ini ya, dia bisa kontak itu. Oke. Baik, Pak Nur, setelah tadi kita sedikit berbincang mengenai jenis-jenis atau bagaimana sih para masyarakat bisa memanfaatkan kanal pengaduan di BPJS Kesehatan. Kalau contoh kasus yang mungkin Pak biasa ditangani oleh BPJS Kesehatan, pengaduannya seperti apa Pak? Dan tindak lanjut dari BPJS seperti apa? Contohnya misalnya
peserta itu pelayanannya mendapat pelayanan yang kurang kurang mengenakan, memuaskan misalnya, gitu ya. ya, atau misalnya kok ada tambahan biaya misalnya. Nah, iya, itu iya. mengeluh. Nah, akhirnya ya kita akan telusuri dulu dia kenapa ada tambahan biaya. Misalnya, oh ternyata peserta itu hanya kelas 2, dia naik ke kelas 1. Itu otomatis kan ada tambahan biaya. Iya. Nah, di sini mungkin informasinya peserta yang mengeluh itu dulu mungkin belum mendapatkan informasi karena informasi ke misalnya keluarga yang lain. Nah, keluarga yang lain belum memberitahu ke peserta. Itu bisa aja seperti itu. Jadi sebenarnya keluhan itu ya kita ini dulu apa namanya konfirmasi ke pihak yang bersangkutan. Jadi belum tentu memang keluhan itu benar-benar terjadi, tapi kalau terjadi ya kita menyelesaikan dengan misalnya dengan pihak fasilitas kesehatan, ya kita biasanya langsung ke pihak fasilitas kesehatan, ada keluhan dari peserta tanggal sekian, keluhannya seperti ini, apa beneran nanti dari fasilitas kesehatan akan meng-cross check juga. Kalau memang betul ya itu untuk koreksi bersama. Biasanya seperti itu. Baik Pak Nur, sebenarnya menarik nih ya perbincangan soal adu mengadu ini. Iya, betul. Cuma berhubung waktu kita terbatas, mungkin ada lagi Pak yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI terkait dengan layanan pengaduan di BPJS Kesehatan ini. Kalau untuk peserta dan pemeriksa RRI, jadi BPJS Kesehatan saat ini sudah memberikan fasilitas misalnya pengaduan bagi masyarakat atau peserta BPJS kalau mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, dirasa kurang memuaskan, jadi bisa monggo silahkan untuk mengadu datang langsung ke BPJS bisa, ataupun melalui kanal layanan yang sudah kami sediakan tadi seperti WA Pandawa atau mobile JKN atau ke website BPJS juga bisa. Oke, baik, terima kasih Pak Nur atas waktunya. Sampai jumpa kembali Bapak. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kita mengenai layanan pengaduan di BPJS Kesehatan. Ada beberapa kanal yang dapat dimanfaatkan, mulai dari datang langsung ke mall pelayanan publik, ke aplikasi mobile JKN, atau mungkin juga melalui chat ke Pandawa. Itu dia yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.